Cara masuk Islam. Salah satu keistimewaan agama Islam adalah bahwa Islam merupakan agama yang mudah dan sederhana untuk diikuti oleh siapa saja. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya dalam Islam bersifat langsung tanpa memerlukan perantara. Dimanapun seseorang berada, ia dapat berhubungan dengan Tuhannya, Sang Pencipta, dan menyatakan keinginannya untuk masuk Islam, baik di rumah, di tempat kerja, atau kebun, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Masuk Islam tidak memerlukan campur tangan atau persetujuan siapapun. Cukup dengan menggerakkan lisan dan bibir untuk mengucapkan dua kalimat yang agung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mengucapkan ini adalah bentuk pengakuan dan pembenaran atas kandungan dari dua kalimat tersebut, yaitu pertama, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hanya Dia yang berhak disembah, tanpa sekutu, tandingan, atau yang menyerupainya, serta berserah diri dan patuh pada perintah dan larangannya. Kedua, meyakini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah, penutup para nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh manusia. Seorang muslim wajib mengikuti apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, dan membenarkan semua kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila makna-makna ini telah tertanam dalam hati dan seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh keyakinan, ia menjadi seorang muslim yang benar. Ia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslim yang lainnya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, telah menjadi hal yang diketahui secara pasti bahwa Nabi SAW menerima setiap orang yang datang kepadanya untuk masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat saja. Dengan itu, darahnya dilindungi dan ia menjadi seorang muslim. Hukum mengucapkan dua kalimat syahadat dengan selain bahasa Arab. Jika seorang non-muslim ingin masuk Islam dan ia tidak bisa berbahasa Arab, maka ia diperbolehkan baginya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dengan bahasanya sendiri. Adapun jika ia mampu berbahasa Arab, maka dianjurkan baginya mengucapkan dengan bahasa Arab, dalam rangka keluar dari silang pendapat para ulama. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan bahwa mayoritas ulama berpendapat, jika seorang non-muslim ingin masuk Islam dan ia tidak bisa berbahasa Arab, maka diperbolehkan baginya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dengan bahasanya sendiri. Apakah harus menghadirkan saksi? Sebagaimana dalam pembahasan yang telah berlalu, masuk Islam tidak memerlukan campur tangan atau persetujuan siapapun. Seseorang cukup menggerakkan lisan dan bibirnya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi, tidak disyaratkan kehadiran imam atau saksi untuk keabsahan masuk Islam. Bahkan tidak diwajibkan pula menyebutkan kata asyhadu, aku bersaksi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, keabsahan Islam tidak bergantung pada ucapan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan jika seseorang hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, ia sudah dianggap sebagai seorang muslim dengan kesepakatan para ulama. Apakah harus mandi? Mandi besar dianjurkan bagi seseorang yang masuk Islam, namun tidak diwajibkan. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa ketika Umamah bin Utal masuk Islam, Rasulullah SAW bersabda, bawalah dia ke kebun milik Bani Fulan, lalu perintahkan dia untuk mandi. Hadis riwayat Ahmad nomor 8024. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Kecuali jika seseorang masuk Islam dalam keadaan junub, atau seorang wanita masuk Islam dalam keadaan haid atau nifas dan belum mandi sebelum masuk Islam, maka dalam kondisi seperti ini, mandi menjadi wajib. Bukan karena masuk Islam, tetapi karena mereka sedang dalam keadaan hadas besar. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i. Bagaimana status hukum pernikahan? Islam mengajak
seluruh manusia untuk memeluknya dan mengikuti petunjuk yang lurus. Agama ini juga mempertimbangkan adanya ikatan pernikahan dan hubungan keluarga yang erat di antara orang-orang yang masuk Islam, yang tidak mudah untuk diakhiri atau diputuskan begitu saja. Oleh karena itu, Islam mengatur hubungan terkait pernikahan dan memberikan penjelasan mengenai batasan serta implikasinya. Pasangan non-Muslim yang menikah sebelum masuk Islam dapat menghadapi dua kondisi. Mereka masuk Islam bersama atau salah satu di antara mereka masuk Islam lebih dahulu. Bagaimana status hukum pernikahan dalam situasi-situasi ini? Jika keduanya masuk Islam bersama, para ulama sepakat bahwa jika suami dan istri masuk Islam secara bersamaan di waktu dan tempat yang sama, maka pernikahan mereka tetap sah berdasarkan akad sebelumnya, selama tidak ada halangan syar'i yang menyebabkan pernikahan tersebut batal. Hal ini berlaku baik mereka masuk Islam sebelum atau setelah berhubungan badan. Banyak kasus di masa Nabi SAW di mana pasangan non-Muslim masuk Islam dan Rasulullah mengesahkan pernikahan mereka tanpa menanyakan detail atau syarat-syaratnya. Jika salah satu pasangan masuk Islam lebih dahulu, dalam situasi ini dan terjadi setelah berhubungan badan, maka tidak lepas dari beberapa kemungkinan berikut. Jika suami masuk Islam lebih dahulu dan istri adalah ahli kitab. Jika suami masuk Islam terlebih dahulu, sementara istrinya adalah ahli kitab, Nasrani atau Yahudi, dan pernikahan mereka sudah terjalin sebelumnya, maka pernikahan tersebut tetap sah. Hal ini karena Islam membolehkan seorang Muslim menikahi wanita ahli kitab, sebagaimana firman Allah, dan dihalalkan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 5. Jika suami masuk Islam lebih dahulu dan istri bukan ahli kitab, jika suami masuk Islam terlebih dahulu sementara istrinya bukan ahli kitab, maka pernikahan harus diputuskan atau diakhiri, kecuali istri masuk Islam sebelum masa iddah berakhir. Masa iddah adalah 3 kali haid bagi wanita yang masih mengalami haid, 3 bulan bagi wanita yang tidak mengalami haid, atau sampai melahirkan bagi wanita hamil. Jika istri masuk Islam sebelum iddah selesai, pernikahan tetap sah, namun jika tidak, pernikahan dianggap batal. Dalil dari hukum ini adalah kisah Abu Sufyan bin Harb yang masuk Islam lebih dahulu dari istrinya, Hindun binti Utbah. Beberapa hari kemudian Hindun masuk Islam dan Rasulullah mengesahkan kembali pernikahan mereka. Jika istri masuk Islam lebih dahulu sementara suami tetap non-Muslim, jika istri masuk Islam sementara suaminya masih non-Muslim, baik ahli kitab maupun bukan, maka istri wajib memutuskan mengakhiri hubungan pernikahan tersebut. Namun, status pernikahan masih dapat dipertahankan selama masa iddah. Jika suami masuk Islam sebelum masa iddah selesai, pernikahan tetap sah. Jika tidak, pernikahan dianggap batal setelah masa iddah berakhir. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika seorang wanita Nasrani masuk Islam sebelum suaminya, maka ia menjadi haram bagi suaminya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4983. Demikian juga Rasulullah mengesahkan kembali pernikahan Sufyan bin Umayyah dan Ikrimah bin Abu Jahal tanpa memerlukan akad baru. Jika seorang wanita masuk Islam sebelum suaminya, ia wajib memberitahukan hal ini kepada suaminya dan dianjurkan untuk mengajaknya masuk Islam dengan cara yang baik. Ia juga harus menjelaskan bahwa suaminya tidak masuk Islam dalam masa iddah, maka ia harus berpisah dengannya. Apa yang harus dilakukan setelah masuk Islam? Nabi SAW memerintahkan orang yang baru masuk Islam untuk mempelajari ajaran Islam, khususnya solat, dan membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh jahiliyah. Diriwayatkan dari Abu Malik al-Asy'ari dari ayahnya, ia berkata, apabila seseorang masuk Islam, Nabi mengajarinya solat, lalu memerintahkannya untuk membaca doa berikut. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku petunjuk, kesehatan dan rezeki. Hadis riwayat Muslim nomor 2697. Nabi SAW juga bersabda, buanglah rambut kekufuran darimu dan lakukanlah khitan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 302, dinilai sahih oleh Albani. Mengenai buanglah rambut kekufuran, bukan berarti setiap muslim harus mencukur rambutnya sebagaimana diwajibnya mandi. Namun ungkapan tersebut menunjukkan bahwa rambut yang mencirikan kekufuran, yang biasanya terjadi tanda khusus orang kafir, harus dihilangkan. Hal ini berbeda-beda sesuai tradisi di berbagai tempat. Nabi memerintahkan kepada kakek Usaim dan orang-orang yang bersamanya untuk mencukur rambut jenis tersebut sebagaimana tanda perbedaan antara Islam dan kekufuran. Wallahu alam.
Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.